Pemirsa, tidak mau bercerai, seorang pria tega menganiaya mertua laki-lakinya hingga terluka. Akibat ulah menantunya, sang mertua pun langsung melapor ke polisi. Pelaku tambah kesal karena istrinya baru saja melahirkan dan ia sangat rindu dan ingin bertemu dengan buah hatinya. Pemirsa, selain drama kekerasan antara mertua dan menantu tadi, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sesosok mayat wanita ditemukan termutilasi di dalam kotak plastik di dalam mobil di Bogor, Jawa Barat. Setelah diotopsi, korban dipastikan tewas akibat kekerasan fisik karena korban mengalami patah tulang. Polisi memeriksa 10 orang saksi termasuk seorang warga negara Korea pemilik mobil tersebut. Jasad wanita yang terbungkus plastik ditemukan dalam boks yang diletakkan dalam bagasi belakang mobil. Temuan jasad yang diduga meninggal secara tidak wajar dalam boks dilaporkan pegawai bengkel ke Mapolsekta Bogor Utara. Dalam minibus inilah boks plastik berisi jasad tidak utuh dan bagian tubuh terpisah ada di bagasi belakang. Mobil ini masuk bengkel di Jalan Raden Kanaan, Tanah Baru, Kota Bogor dengan diderek sepekan lalu. Pegawai bengkel yang diminta untuk membuang boks sempat mencium bau tak sedap. Kami mendapatkan laporan penemuan mayat dalam sebuah mobil minibus ya, warna hitam yang kondisinya sudah bisa diidentifikasi secara kasat mata, tetap perlu pemeriksaan secara autopsi dan saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait identitas atau pengumpulan barang bukti, baik itu kendaraan maupun korban tersebut. Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk seorang warga negara asing yang ada di kawasan Tanah Baru, Kota Bogor. Sementara identitas korban masih diselidiki. Polisi menangkap pelaku pembunuhan ibu rumah tangga berprofesi sebagai tukang pijat di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Pelaku adalah tetangga korban yang nekat membunuh karena kepergok korban saat mencuri uang dan perhiasan. Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga berprofesi tukang pijat yang jasadnya ditemukan nyaris tanpa busana di belakang rumahnya. Petugas membentuk Zainal Mustafa alias Gepeng di tempat persembunyiannya di Parageang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku ternyata tetangga korban yang ingin menguasai uang dan perhiasan korban. Pencurian disertai pembunuhan terjadi saat pelaku melihat korban sedang menghitung uang di dalam rumah. Setelah korban pergi ke dapur, pelaku masuk dari pintu depan rumah dan mengambil uang serta perhiasan korban. Aksi pelaku dipergoki oleh korban sehingga terjadi aksi tarik-menarik. Korban sempat melawan, namun pelaku memukul kepala korban dengan sebuah bata hingga korban tewas. Usai korban tak bergerak, pelaku menyeret korban ke sebuah parit di belakang rumah dan meninggalkannya. Bersama barang bukti, pelaku kini ditahan di Mapolres Katingan dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Korban ke belakang, setelah menghitung uang, kemudian memasukkan ke dalam tas, kemudian ke belakang, tersangka masuk dari rumah korban lewat pintu depan. Itu si korban mengetahui karena uang dan perhiasan dimasukkan ke dalam tas tersangka. Jadi terjadi tarik-menarik, kemudian sampai dengan ke belakang barak. Di situ korban langsung menampar si tersangka sebanyak 2 kali. Kemudian dibalas oleh tersangka dengan melakukan pemukulan di pelipis kiri 2 kali sehingga korban jatuh. Kemudian karena masih bergerak,
Di sekitar TKP tersebut ada batako. Batako itu langsung dipukulkan ke bagian belakang kepala korban. Sebelumnya warga desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang ibu rumah tangga bernama Rusmini di dalam selokan. Korban ditemukan pertama kali oleh anaknya pulang bekerja di tambang bersama ayahnya. Saat ditemukan, korban nyaris tanpa busana. Petugas Polres Katingan yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan luka di paha korban. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, wanita pengusaha bunga di Jalan Pembangunan dibunuh suami sirinya. Pelaku yang mengincar kekayaan istrinya marah karena korban minta cerai karena dirinya pengangguran. Pria ini harus dipapah karena luka tembak di kakinya saat dihadirkan dalam gelar perkara di Polsek Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Saiful merupakan tersangka pembunuhan pengusaha bunga yang merupakan istri sirinya di Jalan Pembangunan Kecamatan Sunggal, Kota Medan. Saiful ditangkap saat bersembunyi di Aceh dan terpaksa ditembak kakinya lantaran melawan dan mencoba kabur. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya lantaran marah diminta bercerai. Selain itu, tersangka juga tergiur ingin menguasai harta korban yang merupakan pengusaha bunga. Karena rasa amarah dan kebencian dan kemudian motif untuk mengambil harta dan kekayaan yang dimiliki oleh korban, di mana motif ini si korban meminta bercerai dengan si tersangka karena tersangka ini statusnya adalah suami siri dari si korban, tetapi karena si korban meminta diceraikan oleh suaminya sehingga dia marah dan kemudian membunuh istrinya. Polisi menyita barang bukti yakni sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik korban yang dibawa tersangka usai kejadian. Atas perbuatan kejinya, tersangka Saiful kini mendekam di sel tahanan Polsek Sunggal dan terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Ratusan warga desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara gempar saat mengetahui Jamila tewas mengenaskan di bak mandi rumahnya di Jalan Pembangunan. Keluarga korban yang datang ke lokasi langsung histeris, bahkan anak korban langsung tidak sadarkan diri. Aparat Polsek Sunggal dan Inafis Polrestabes Medan yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban yang ditemukan dengan posisi kepala terbenam air di bak mandi. Saat malam kejadian, suami Jamila yakni Saiful terekam CCTV saat terburu-buru meninggalkan lokasi dengan membawa karung yang berisi harta benda milik korban. Seorang janda Parubaya ditemukan tewas dengan kondisi nyaris tanpa busana di area pemakaman umum Soak Simpur, Palembang, Sumatera Selatan. Selain dibunuh, diduga korban juga mengalami kekerasan seksual. Warga Soak Simpur, Sukarami, Palembang dikagetkan dengan penemuan jenazah wanita di area pemakaman umum. Selain penuh luka di bagian kepala, bagian bawah korban juga dalam kondisi terbuka. Korban bernama Nur Aini diketahui sudah 5 bulan tinggal di gubuk area pemakaman dan berjualan bunga ziarah. Dari hasil visum, korban menderita luka hantaman benda tumpul di bagian kepala. Sementara itu, tim forensik akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Dari pemeriksaan luar ada kekerasan tumpul di daerah kepala. Bagian kepala saja kan? Ada luka-luka di sana ya. Dok, kalau mengarah dari kekerasan seksual sendiri seperti apa tadi pemeriksaan luar? Kalau untuk kekerasan seksual masih kita periksa laboratorium ya. Jadi Usai divisum, keluarga berencana memakamkan jasad Nur Aini di TPU Soak Simpur, tempat di mana jenazah korban pertama kali ditemukan. Keluarga berharap polisi dapat segera mengungkap kasus ini. Pemirsa, polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan wanita di kamar hotel di kawasan Menteng, Jakarta. Jejak pelaku terekam kamera pengawas hotel saat datang dan keluar kamar yang dihuni korban.
Pria ini dibawa petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng dari sebuah rumah di kawasan Jakarta Timur. Pria berusia 24 tahun ini terduga pelaku pembunuhan seorang wanita yang tewas di kamar hotel di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kurun waktu beberapa hari pasca peristiwa pembunuhan, AA ditangkap. AA diringkus petugas tanpa perlawanan. Sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan pria ini juga diamankan. Petugas membawa AA ke Mapolres Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Malam ini kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Menteng telah berhasil melaksanakan penangkapan terhadap diduga pelaku pembunuhan di salah satu hotel di Menteng. Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait motif. Perkembangan akan kami sampaikan berikutnya. Pelaku sendiri atau dua, Pak? Sendiri, Pak. Seorang wanita ditemukan tewas di salah satu kamar hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Korban ditemukan tanpa busana dengan wajah tertutup bantal di tempat tidur kamar hotel. Pada tubuh korban ditemukan luka memar dan bekas cekikan di leher. Rekaman kamera pengawas dan bukti di lokasi menjadi petunjuk polisi mengungkap kasus pembunuhan ini. Jejak terduga pelaku pembunuhan terekam kamera pengawas hotel. Terduga pelaku datang, masuk dan keluar kamar lalu meninggalkan hotel terekam. Rekaman kamera ini sebagai petunjuk terkuaknya pembunuhan wanita di kamar hotel di Menteng. Polisi dari Satreskrim Polsek Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat telah menggelar olah tempat kejadian lanjutan. Dari dalam kamar, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian dalam korban, alat kontrasepsi serta bantal yang diduga digunakan pelaku untuk membekap korban. Mungkin beberapa temuan baru kami berupa sidik jari, kemudian ada beberapa juga barang yang digunakan pelaku pada kesesuaian dengan hasil rekam digital CCTV yang kami peroleh. Polisi telah mengantongi identitas terduga pelaku pembunuhan wanita di kamar hotel tersebut. Sakit hati sering dihina, seorang pemuda aniaya tetangganya dengan pedang. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda.